Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah judul makalah yang kami buat, yaitu lingkungan fisik, ergonomik, kesehatan dan keamanan kerja. Kebiasaan dalam bekerja. Baik, di sini anggota-anggota kelompok kami yaitu Anggih Mayu Saputra, Gema Bobi Suryadharma, Bayu Pradana, dan saya sendiri Gunawan Syahputra, dan satu lagi Bang Arjunius. Dia sedang sakit, tidak hadir dalam pembuatan presentasi ini. Oke, baik. Pada judul presentasi ini yang pertama kesehatan dan keamanan kerja yang akan disampaikan oleh Gema Bobi Suryadharma. Kepada Gema, mohon dipersilahkan. Baiklah, yang pertama itu kesehatan dan keamanan kerja. Pada poin pertama itu adalah radang pertendian. Di mana radang pertendian ini kita sering bekerja dengan waktu yang lama dan itu membuat anggota tubuh kita sering kram ataupun kebas. Nah, dalam permasalahan ini sendi yang kita rasakan itu selalu kayak ada pegal ataupun kebas ataupun yang biasa dibilang itu kesemutan. Itulah dari ciri-ciri dari radang pertendian. Habis itu penyakit gula. Ini kita bisa lihat dari konsumsi minum kita ataupun makan kita waktu dalam bekerja ataupun tidak bekerja. Dimana kalau penyakit gula ini banyak mengandung glukosa ataupun gula. Berat badan yang berlebihan ini kita bisa lihat dari ini sama saja dengan poin yang kedua, erat kaitannya karena dari penyakit gula ini bisa menimbulkan berat badan yang lebih ataupun menaikkan berat badan kita. Itu darah tinggi, ya habis itu stres di sini yaitu beban pikiran yang kita mengerjakan pekerjaan ataupun tugas itu membuat kita stres. Habis itu merokok, kehamilan ataupun menopause, umur yang semakin bertambah, dan yang terakhir kondisi fisik yang jelek. Yang perlu diperhatikan dalam bekerja itu yang pertama, istirahatkan mata Anda dengan melihat pemandangan yang bernuansa. Di situ jagalah agar kacamata, lensa kotak dan layar tampilan nanti. Menggunakan penggari kilau, bersihkanlah pentua. Habis itu periksakanlah mata Anda sekali mata secara rutin. Dan yang terakhir, kita mungkin pakailah kacamata yang khusus dirancang untuk digunakan bekerja dengan layar komputer. Pada poin pertama ini, kita harus mencari waktu untuk istirahat mata ya, karena dalam bekerja ataupun mengerjakan tugas itu selalu kita bertatapan dengan layar monitor ataupun layar komputer. Nah, untuk itu istirahatkanlah untuk mencari pemandangan yang di luar, pemandangan alam, seperti dedaunan ataupun pepohonan ataupun langit yang cerah. Itu bisa membuat mengistirahatkan mata kita. Habis itu untuk kacamata selalu bersih agar tidak terlihat rabun ataupun buruk dalam penglihatan kita. Dan untuk yang terakhir, kacamata khusus ini dirancang oleh ahli matanya. Waktu kita mengecek mata itu ada untuk kacamatanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Gema Suryadharma. Oke, pematerian yang berikutnya akan dijelaskan oleh Bayu Pradana. Kepada Bayu Pradana dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang kebiasaan dalam bekerja. Yang pertama, bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam posisi yang benar. Lalu kita mengubah posisi duduk
Anda untuk mencegah kelelahan otot. Berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendorkan ketegangan otot dan lakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Lalu yang terakhir, mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama yang memberikan tekanan fisik yang berat pada Anda. Lalu yang selanjutnya, lingkungan kerja yang cukup bervariatif dan tidak harus terpaku pada suatu tempat yang memungkinkan pekerja untuk mendapatkan kenyamanan kerja. Lalu lingkungan kerja di mana pekerja harus terpaku pada suatu tempat selama berjam-jam dapat menyebabkan berkurangnya kenyamanan kerja atau bosan. Nah, itulah tadi ergonomi dalam penggunaan komputer. Lingkungan fisik di tempat pengguna komputer melakukan aktivitas mempunyai pengaruh yang kuat dalam interaksi manusia dengan komputer. Lingkungan fisik yang jelek banyak yang mempengaruhi, bahkan menjadikan kemajuan teknologi yang telah dicapai menjadi tidak bermanfaat. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Ibu Pradana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Mahyu Saputra. Kepada Anggi Mahyu dipersilahkan. Oke, nilai selanjutnya yaitu aspek ergonomi. Aspek-aspek dasar yang berhubungan dengan fungsi penggunaan stasiun kerja. Yang pertama yaitu lingkungan kerja, yang kedua durasi kerja, yang ketiga tipe pekerjaan, kemudian yang keempat yaitu beban psikologi. Dan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan menstasiun kerja. Yang pertama yaitu beban visual, yang kedua beban otot, yang ketiga yaitu beban postur tubuh, yang keempat beban tekanan mental. Untuk pencahayaan, yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi diperhatikan dalam pencahayaan ruang stasiun kerja adalah stasiun kerja adalah yang pertama itu tempatkan peralatan atau sumber cahaya sedemikian rupa sehingga kilau atau pantulan cahaya pada layar tampilan dapat diminimalkan. Yang kedua, gunakan penutup jendela yang mampu mengendalikan banyaknya cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Kemudian yang ketiga, tempatkan layar tampilan sedemikian rupa sehingga kilau yang disebabkan karena sumber cahaya di atas kepala dapat dihindarkan. Yang keempat, hindarkan menggunakan sumber cahaya yang sangat terang. Yang kelima, gunakan cahaya tak langsung untuk menghindari adanya bintik cerah pada layar tampilan. Selanjutnya yaitu suhu dan kualitas udara. Penggunaan stasiun kerja yang berupa sistem komputer dapat menimbulkan panas tambahan yang dibangkitkan oleh komputer yang menyala dalam waktu yang lama dan juga dapat menimbulkan adanya derau. Kemudian yang suara, lingkungan suara mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi, tingkat stres dan aspek lain dari kinerja seseorang. Oke, baik, terima kasih kepada Anggi Mahyu Saputra telah menjelaskan beberapa materi yang telah dibawakan. Oke, pematerian selanjutnya yang akan saya jelaskan. Di sini ada TP dan kebiasaan, TP dan kebiasaan kerja. Di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama adalah pemasukan data. Poin kedua, akuisisi data. Poin ketiga, pekerjaan interaktif. Dan keempat, pekerjaan pengolah kata. Dan terakhir, kebiasaan bekerja juga mempengaruhi terhadap kenyamanan kerja. Ergonomi yang termuka. Ergonomi yang termuka ini memiliki beberapa poin.
Di sini kita memiliki poin yang pertama yaitu aspek-aspek yang harus diperhatikan. Konsistensi, simplicity, human memory, limitation, cognitive directness, feedback, system message, anthropomorphization, modality, attention, display issue, individual difference. Oke, baik. Mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.